Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman sehat seperti Bu Umi hari ini. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Sehat adalah nikmat yang besar. Coba kalau kita sakit, kita hanya bisa bubuk di tempat tidur, tanpa bisa bermain, tanpa bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, sungguh tidak enak. Karena itu, mari kita ucapkan Alhamdulillah karena hari ini kita sehat. Nah, kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi tercinta kita yang telah mengajarkan semua kebaikan kepada kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Ibu pastikan nih semuanya sudah pada mandi belum? Alhamdulillah, jempol untuk anak-anak semua di rumah. Nah, teman-teman yang sudah pada mandi, sudah pada sarapan, alhamdulillah hari ini bertemu dengan Bu Umi lagi ya. Hari ini Bu Umi akan mengajak teman-teman bercerita tentang kisah teladan. Apa sih Bu Umi kisah teladan itu? Kisah teladan itu adalah sebuah kisah yang bisa kita ambil pelajarannya, yang bisa kita contoh kebaikannya, sehingga kita juga menjadi orang yang baik seperti yang ada dalam kisah tersebut. Siap teman-teman? Siap, alhamdulillah. Ayo kita mulai dengan membaca basmalah agar cerita hari ini memberi kebaikan buat kita semua dan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Kisah ini dimulai ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Khalifah Umar bin Khattab ini adalah seorang khalifah yang sangat bertanggung jawab. Beliau senantiasa mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan yang harusnya beliau kerjakan, sesuai dengan perintah. Beliau adalah orang yang taat. Beliau juga sangat penyayang. Nah, pada kisah hari ini Bu Umi akan mengajak teman-teman mendengarkan tentang kisah sahabat Khalifah Umar bin Khattab ketika di suatu masa sedang berkeliling memastikan keadaan rakyatnya. Baik. Nah, suatu hari di suatu malam yang gelap gulita, pada zaman itu tidak ada lampu. Tidak ada lampu listrik seperti kita. Adanya obor, adanya lampu minyak, ya, atau lampu tempel yang apinya menyala-nyala terus. Jadi bukan dari listrik. Nah, di malam yang gelap gulita itu, Khalifah Umar mengajak salah seorang pembantunya untuk berkeliling kota Madinah. Apa yang mau beliau lakukan? Beliau sebagai seorang pemimpin ingin memastikan bahwa kondisi rakyatnya itu baik-baik saja. Tidak ada yang berbuat kejahatan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sedang dizolimi, tidak ada yang sedang susah. Karena itu beliau setiap malam berkeliling memastikan kondisi rakyatnya, keadaan rakyatnya. Beliau masuk dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kota, desa ke desa dan kota yang lain. Masuk dari satu gang, satu lorong ke lorong yang lain. Suatu ketika masuk ke sebuah lorong, Khalifah Umar dan pembantunya mendengar ada suara tangisan anak kecil. Khalifah berkata, "Suara apa itu?"
Dia berbicara kepada pembantunya, "Apakah kau mendengar apa yang aku dengar?" Kata pembantunya, "Iya Khalifah, ya Amirul Mukminin, saya mendengar suara tangisan anak." "Oh iya, berarti betul telinga saya. Memang sedang ada yang menangis. Ada apa gerangan ya? Yuk kita cari tahu di mana asal suara ini. Dari mana suara ini berasal?" Kemudian Khalifah Umar dan pembantunya ini mencoba menelisik, meneliti di mana arah suara. Oh, ditemukanlah dari sebuah rumah kecil. Kemudian diketuk pintunya oleh Khalifah Umar. Tok, 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 tok. "Assalamualaikum." Kemudian terdengar suara lirih dari dalam seorang wanita. "Waalaikumsalam. Siapakah gerangan di luar?" "Saya Bu, saya tamu, kami tamu yang kemalaman. Bolehkah kami berteduh sebentar? Bolehkah kami masuk sebentar Bu?" "Baiklah, sebentar." Kemudian sang ibu itu terdengar membuka pintu. Ketika pintu sudah terbuka, sang ibu bergegas menyilahkan mereka untuk duduk. "Sebentar ya tuan-tuan, saya masuk dulu." "Ada apa Bu?" Kenapa putra ibu, anak ibu? Apakah betul yang sedang menangis itu anak ibu?" "Iya betul tuan." "Memang kenapa?" Ibu ini bilang, "Sebentar, saya mau mendiamkan anak saya dulu." Kemudian ibu ini pun masuk ke dalam. Terdengar suara sang ibu menenangkan anaknya. Anaknya pun diam. Kemudian sang ibu keluar kembali. Karena rumahnya kecil, terlihat dari tempat duduk Khalifah Umar dengan pembantunya itu dapur sang ibu. Karena dapur di zaman dulu nggak pakai kompor gas, pakainya api dan kayu bakar, kelihatan tuh menyala-nyala. Nah, tertampak kalau sang ibu sedang menanak sesuatu di atas, memasak sesuatu di atas api. Sang ibu pun keluar lagi. "Maaf tuan, anak saya sudah tidur, alhamdulillah." "Baik ibu, bolehkah kami bertanya sesuatu kepada ibu?" kata Khalifah Umar dengan sopan. "Iya boleh tuan, silakan." "Kenapa anak ibu menangis? Apakah dia sakit?" Sang ibu tuh menunduk sedih. Dia ingin menjawab tapi tidak sampai hatinya. Rasanya lidahnya sulit berkata-kata. Kemudian ibu itu menjawab pada akhirnya, bilang begini, "Putri anak saya menangis karena lapar." "Lapar? Mengapa ibu tidak beri dia makan?" "Saya tidak punya apapun untuk kami makan." "Sudah berapa lama ibu tidak makan bersama anak ibu?" "Sudah 3 hari." Khalifah Umar beristighfar, memohon ampun kepada Allah dalam hatinya. Kemudian Khalifah Umar bertanya lagi, "Kemudian apa yang kau masak itu wahai ibu di dapur? Sepertinya perapian sedang menyala. Sementara sekarang bukan musim dingin." Itu adalah batu. Saya memasak batu." "Astagfirullahaladzim ibu, kenapa bisa begitu?" "Iya, sungguh celaka Khalifah Umar. Dia tidak memperhatikan kami. Dia tidak memperhatikan rakyatnya yang menderita seperti kami. Sementara dia bersenang-senang saja di sana." Khalifah Umar yang mendengar cacian dan makian ibu itu hanya terdiam, beristighfar, tidak menjawab apapun. Kemudian Khalifah Umar pamit bersama pengawalnya atau pembantunya tadi. "Maaf ya Bu, kami pamit dulu," katanya. Kemudian Khalifah Umar pun mengucap salam dan mohon pamit. Kemanakah gerangan Khalifah Umar? Khalifah Umar pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal itu apa anak-anak? Baitul Mal itu adalah tempat penyimpanan bahan makanan dan harta yang berasal dari kaum muslimin, yaitu harta zakat, harta sedekah. Di situ dikumpulkan. Untuk apa? Harta itu digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, membantu orang yang membutuhkan, atau untuk
membangun sarana-sarana tempat-tempat umum seperti masjid, sekolah, dan lain-lain. Nah, Khalifah Umar kan rajanya. Khalifah Umar itu pemimpinnya. Dia datang ke situ untuk apa? Untuk mengambil bahan makanan yang diperuntukkan untuk ibu dan anak yang kelaparan tadi. Nah, teman-teman, waktu itu Khalifah Umar mengambil sekantung besar gandum. Gandum itu kalau kita beras ya, kalau di sana makanannya gandum. Sekarung besar gandum serta bahan makanan yang lain. Mungkin kalau kita ada telur, ada daging, atau makanan-makanan yang lain yang bisa untuk melengkapi apa yang dibawa Khalifah Umar. Khalifah Umar pun membawa itu karung dan makanan itu di punggungnya, dipikul di punggungnya si pundaknya sendiri. Dengan beban yang berat itu Khalifah Umar membawanya. Pembantunya itu merasa kasihan, merasa tidak enak. Khalifah, ya Amirul Mukminin, berikan kepadaku. Jangan kau bawa sendiri, wahai pemimpinku. Kata Khalifah Umar, tidak. Ini adalah kewajibanku. Aku pemimpinnya dan harus aku yang mengantar ke sana. Tidak Khalifah, tidak Amirul Mukminin, tolong berikan kepada saya. Saya ada di sini untuk membantu. Bukankah saya adalah pesuruh Anda, pembantu Anda? Tidak. Kamu membantu untuk urusan yang aku tidak bisa kerjakan. Untuk urusan yang bisa aku kerjakan sendiri, maka aku harus melakukan sendiri. Nanti di akhirat, di hadapan Allah akan bertanya kepadaku tentang nasib rakyatku, bukan kamu yang ditanya, karena aku yang bertanggung jawab. Baiklah, kata pembantunya. Selanjutnya Khalifah Umar pun melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah tadi. Sampai di sana Khalifah Umar meletakkan karungnya serta makanan itu dan kemudian mengetuk pintunya. Tok 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 tok. Kemudian Khalifah Umar segera pergi. Sebelum pintu dibuka, Khalifah Umar sudah tidak ada. Sang ibu kembali membuka pintu. Dia lihat ada bahan makanan dan di situ diperuntukkan untuk dia. Hanya ibu itu bahagia sekali. Nah, Masya Allah, malam itu sang ibu dan anak-anaknya bisa makan dengan kenyang. Mereka bisa menikmati makanan dan rezeki dari Allah karena Allah telah mengantarkannya melalui Khalifah Umar. Alhamdulillah ya teman-teman, cerita ini sampai di sini. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita kisah teladan ini? Yang bisa kita ambil adalah yang pertama bahwa Khalifah Umar mencontohkan kepada kita bagaimana bersikap tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab itu adalah mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Ya, jadi ketika kita diberi amanah atau diberi perintah suatu pekerjaan, kerjakan baik-baik. Seperti Khalifah Umar, dia bertanggung jawab. Walaupun malam-malam dingin pengen bobo, tapi karena dia ingat bahwa rakyatnya banyak harus diurus, dia keluar rumah. Dia lepas selimutnya, dia keluar rumah untuk berkeliling memastikan keadaan rakyatnya. Itu adalah orang yang bertanggung jawab. Teman-teman juga ya tentunya ya, kalau habis bermain dirapikan. Itu adalah contoh anak yang bertanggung jawab. Kalau diberi amanah ibu melakukan sesuatu, kerjakan ya. Jadi ini contoh teladannya. Dan jangan lupa, pelajaran yang kedua adalah kita harus punya kepedulian kepada sesama. Jika ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita, maka kita tolong sebagaimana Khalifah Umar. Jika kita nggak punya sendiri, kita bisa minta bantuan orang lain untuk menolong orang yang membutuhkan tadi. Nah, karena teman-teman di sekitar kita ini banyak loh orang-orang yang nasibnya tidak seberuntung kita. Karena itu kita harus peduli kepada sesama. Insya Allah demikian teman-teman ya, teman-teman yang solihah semua, solih dan solihah. Demikian kisah dari Bu Umi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa lagi teman-teman ya.